pendidik PAUD khususnya di Kepulauan Seribu, bagaimana nih kabarnya hari ini? Saya Ramadhani Dahlan, boleh dipanggil Dania. Saya merupakan mahasiswi PG PAUD UNJ. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kasus kecelakaan yang sering terjadi pada anak, yaitu tersedak. Nah, dengar kata tersedak, para pendidik PAUD sebelumnya pernah dengar nggak sih kata tersedak, atau apa sih yang pendidik PAUD ketahui tentang tersedak? Mungkin biasanya disebut keselak gitu ya. Nah, untuk itu hari ini saya akan menjelaskan seputar tentang tersedak, mengenai definisinya, kemudian gejalanya, penyebabnya, serta cara menanganinya. Untuk itu, yuk lanjut simak video sampai akhir. Langsung kita masuk ke definisi tersedak. Tersedak atau dalam bahasa Inggris disebut choking, itu adalah kondisi kegawat daruratan yang harus segera memperoleh penanganan akibat dari masuknya benda kecil, mainan, atau sepotong makanan yang menghalangi jalan nafas untuk keluar dan masuknya udara. Jadi kita bisa lihat di sini nih Bu, tersedak ini merupakan kondisi gawat darurat, harus segera memperoleh penanganan, karena jika tidak itu akan berakibat fatal, bahkan bisa sampai mengalami kematian. Nah, tersedak ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, tersedak dengan keadaan pernafasan tertutup sebagian, dan yang kedua itu adalah tersedak dengan keadaan saluran pernafasan yang tertutup secara total. Apa aja bedanya? Selanjutnya kita akan tahu bagaimana perbedaan dari kedua jenis tersedak ini. Biasanya, ketika seseorang mengalami tersedak, itu akan memunculkan berbagai tanda-tanda atau gejala. Nah, apa sih Bu biasanya tanda-tanda yang umumnya mudah kita kenali ketika menemukan orang yang tersedak? Ya, biasanya tanda-tanda umum yang mudah kita kenali itu adalah orang tersedak akan memegang lehernya menggunakan kedua tangan. Itu disebabkan karena orang tersedak itu mengalami perasaan seperti tercekik. Dia kesulitan bernafas, kemudian kesulitan untuk batuk, karena saluran pernafasannya itu tertutup oleh benda-benda kecil atau juga makanan yang tersangkut di saluran pernafasannya, di bagian tenggorokan, seperti itu. Nah, itu untuk tanda-tanda umum. Nah, bagaimana kita mengetahui tanda-tanda atau gejala dari tersedak total? Wah, itu pastinya lebih dahsyat, lebih parah lagi Bu, lebih tingkatnya itu lebih parah lagi nih. Lalu bagaimana dengan seseorang yang mengalami tersedak dengan keadaan saluran nafas yang tertutup secara total? Tentunya tanda-tanda dan gejala yang terjadi itu akan lebih parah dari tanda-tanda yang tersedak biasa. Di sini kita bisa lihat bersama-sama Bu, ada beberapa tanda yang bisa kita kenali. Yang pertama itu tidak mampu berbicara atau kesulitan bernafas. Nah, terdapat bunyi melengking saat mencoba untuk bernafas. Jadi, ketika seseorang mengalami nafas yang tertutup secara total akibat dari nyangkutnya benda-benda kecil atau makanan, itu akan menyisakan lubang kecil untuk udara masuk atau keluar gitu, bernafas. Jadi itu menimbulkan suara-suara melengking. Contohnya seperti ini. Ini tangan saya itu adalah saluran pernafasan misalnya Bu. Dan kemudian botol ini adalah benda yang tersangkut di saluran pernafasan itu. Jadi ketika bendanya nyangkut, itu akan menyisakan bagian-bagian lubang kecil di samping-sampingnya, di sisinya. Nah, lubang ini berguna untuk keluar masuknya udara gitu. Nah, karena ukuran lubangnya kecil, itu mengakibatkan bunyi melengking saat mencoba untuk bernafas. Seperti itu. Kemudian, tanda selanjutnya itu adalah batuk tanpa suara, bahkan kesulitan untuk batuk. Dan yang selanjutnya itu adalah beberapa bagian tubuh akan membiru seperti bibir, kuku, dan juga kulit. Itu akan terlihat seperti membiru. Karena sudah kelamaan untuk tidak bernafas gitu ya Bu, untuk kesulitan bernafas akhirnya tubuhnya itu tidak mendapatkan oksigen dan
karbon dioksidanya itu tertahan lebih lama di dalam tubuh gitu kan, karena kesulitan untuk mengeluarkan karbon dioksida karena tersumbat di bagian tenggorokannya. Itu menyebabkan bagian tubuh membiru. Kemudian yang terakhir itu adalah kehilangan kesadaran atau pingsan. Nah, sekarang kita langsung masuk ke penyebab dari tersedak. Biasanya, kasus tersedak terjadi pada anak umumnya pada saat anak sedang makan. Biasanya, jika anak makan itu tidak bisa fokus ke makanannya, melainkan anak akan fokus ke kegiatan-kegiatan lain yang menurutnya itu lebih seru, seperti itu. Seperti anak makan sambil bermain, anak makan sambil berjalan, sambil berlari-larian, atau anak makan sambil ngobrol, atau biasanya karena anak lalu semangat untuk makan akhirnya memilih untuk mengunyah makanan yang besar gitu, dengan kunyahan yang besar. Nah, itu akan menjadi salah satu penyebab dari tersedak pada anak seperti itu. Nah, ini dia Bu. Kita akan langsung masuk ke bagaimana cara pertolongan pertama saat anak mengalami tersedak. Yang pertama, yang tidak lain dan tidak bukan itu pasti adalah tetap tenang dan jangan panik. Kemudian yang kedua itu adalah minta anak untuk mencoba membatukkan terlebih dahulu supaya sesuatu yang nyangkut di dalam tenggorokan itu bisa keluar melalui batuk. Kemudian selanjutnya kita bisa memberikan anak gerakan back blows atau pemberian 5 tepukan di punggung. Jadi kita caranya adalah kita memegang bahu anak, kita menahan memegang bahu anak, kemudian kita berikan 5 tepukan di punggung di bagian belakang. Kemudian selanjutnya itu adalah abdominal thrust atau pemberian 5 hentakan pada perut. Jika anak saat kita memberikan back blows itu anak belum juga keluar si benda yang tersangkut itu, maka kita bisa memberikan abdominal thrust pada anak gitu. Atau biasanya disebut dengan Heimlich maneuver gitu Bu. Itu pemberian hentakan pada perut. Jadi tangan kita itu seperti ini, kita bungkus. Ini kita letakkan di atas perut, kemudian pegang di tengah-tengah ulu hati gitu ya. Kemudian yang tangan satunya itu adalah memegang tangan kita. Jadi seperti ini. Kemudian kita tarik perut anak dari belakang ke belakang gitu ya. Lalu bagaimana jika korban malah tidak sadarkan diri? Sudah diberikan back blows, sudah kita coba untuk abdominal thrust juga, tapi malah tidak keluar juga itu bagian sesuatu yang nyangkut di tenggorokan dan malah korban menjadi tidak sadarkan diri. Tenang Bu, ada cara yang bisa kita lakukan, yaitu adalah chest thrust atau dorongan pada dada, atau gerakan ini sama saja seperti CPR atau resusitasi jantung. Jadi tetap tenang, kemudian kita mencoba untuk memberikan chest thrust, dorongan pada dada, sambil kita meminta bantuan kepada teman di sebelah kita atau orang di sekitar kita untuk segera memanggil bantuan medis gitu. Jadi sambil menunggu bantuan medis datang, kita bisa melakukan CPR seperti itu ibu-ibu. Nah, beberapa cara tadi yang telah kita simak bersama-sama itu merupakan penanganan untuk kasus tersedak untuk semua usia gitu. Jadi sekitar orang dewasa, kemudian remaja itu bisa dilakukan dengan cara seperti yang tadi telah kita sebutkan. Namun, bagaimana caranya penanganan kepada anak-anak dan juga bayi? Nah, di sini saya telah memiliki gambar yang bisa kita simak bersama-sama. Jadi, pada anak-anak dan pada bayi itu juga bisa kita berikan abdominal thrust atau back blows gitu ya. Di sini gambarnya adalah back blows. Tapi yang membedakannya itu adalah posisi anak-anak atau bayi itu kita letakkan di atas kaki. Kemudian kita tekan-tekan bagian punggung anak menggunakan tangan atau jari yang tidak terlalu kencang dipukulnya. Seperti itu, Bu. Ada satu hal yang perlu diingat dan sangat penting untuk dilakukan. Apabila korban bisa batuk, jangan gunakan teknik abdominal thrust atau tekanan pada perut atau juga teknik back blows
karena korban hanya mengalami penyumbatan saluran pernafasan secara parsial atau bisa dan harus didorong untuk terus batuk hingga objeknya atau sesuatu yang nyangkut di dalam tenggorokan itu bisa keluar. Menepuk punggung hanya akan menepuk saluran nafasnya secara total. Nah, lakukan pertolongan pertama dan teknik-teknik yang sebelumnya kita sebutkan untuk sesegera mungkin apabila melihat seseorang yang mengalami tersedak. Jadi, ketika anak murid kita ada nih yang mengalami tersedak, kita sudah tahu nih Bu bagaimana cara penanganannya karena kita sudah belajar dan menyimak video yang barusan ini kita sedang simak.